Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12, aspek rekayasa, dengan judul Jasa Profesi dan Profesionalisme. Dengan KD yang akan kita bahas adalah KD 3.2, yaitu menganalisis sistem produksi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari profesi dan profesional. Teman-teman masih ingat pengertiannya? Kita juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri orang profesional itu apa saja. Teman-teman masih ingat? Ya, kalau lupa bisa dilihat kembali di video yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas contoh profesi. Tapi contoh profesi yang akan kita bahas pada slide kali ini adalah profesi yang diperoleh melalui pendidikan formal. Yang pertama ada arsitek, yang kedua ada guru, yang ketiga ada dokter, yang keempat ada konsultan, dan yang kelima ada akuntan publik. Sebetulnya ada banyak contoh jasa profesi yang diperoleh dari pendidikan formal, namun yang saya ambil pada pertemuan kali ini hanya 5. Dalam menjalankan profesi dan profesionalisme, sangat diperlukan adanya standar profesi dan kode etik profesi. Apa itu standar profesi dan kode etik profesi? Standar profesi dan kode etik profesi menjadi pedoman bagi profesional dalam bertindak secara mandiri yang dilandasi oleh kemampuan berpikir logis dan sistematis. Contohnya ada kode etik guru, kode etik dokter, dan lain-lain. Masih banyak kode etik sebuah profesi. Silahkan teman-teman bisa cari di internet ya. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing, di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal orang lain. Yang sangat tergantung pada keahlian, kunci dari keberhasilan profesi dan profesionalisme, jasa profesi dan profesional belajar dan memasarkan produk kompetensi selera dalam dapat digali dengan cara bertindak secara dapat digali dengan cara kondisi saat ini usaha dengan berawal dari layanan dapat dijadikan jasa yang dapat mendatangkan kunci rambu-rambu yang harus usaha jasa adalah terus melakukan jasa profesi dan profesional jasa harus mempertimbangkan permintaan dengan kemajuan selera teknologi dan keinginan konsumen dapat digali dengan cara mengidentifikasi. Oleh karena itu, manusia penghasil produk kunci dari keberhasilan usaha jasa saat ini terus melakukan dengan berawal dari layanan dapat dijadikan jasa yang benar-benar usaha profit. Pengembangan produk jasa semakin meluas seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat tergantung pada harus mempertimbangkan permintaan yang pertama penafsiran terhadap keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan, memperhatikan rambu-rambu yang oleh karena itu kita anggap hasil produk jasa atau penyedia jasa. Pengembangan produk jasa selalu berusaha melakukan seiring dengan kemajuan usaha teknologi jasa yang benar-benar dibutuhkan jasa transportasi dan jasa media. Kunci keberhasilan usaha yang sangat tergantung pada keahlian dan contohnya ada penyedia jasa transportasi dan jasa penyedia pembelajaran, pemasaran produk seperti yang pengembangan produk jasa semakin meluas jasa transportasi sekarang sudah menerapkan pengetahuan. Kunci dari keberhasilan usaha jasa, kunci keberhasilan ya, contoh penyedia jasa transportasi dan jasa media. Contohnya ada penyedia jasa transportasi dan jasa penyedia pembelajaran. Seperti yang kita tahu, jasa transportasi sekarang sudah menerapkan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuannya.
Kalau dulu jasa transportasi itu hanya melayani antar jemput, namun sekarang dengan sentuhan teknologi yang lebih modern, pemesanan jasa transportasi bisa dilakukan melalui smartphone atau HP. Begitu juga dengan penyedia pembelajaran. Dulu, untuk mengakses pembelajaran, kita hanya mendapatnya di sekolah atau melalui les privat. Namun sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa mengakses materi dari salah satu platform penyedia pembelajaran yang sekarang sedang booming, yang promosinya hampir bersamaan di beberapa stasiun TV. Tentu teman-teman sudah tahu nama penyedia jasa transportasi apa yang kita bahas tadi, dan jasa penyedia pembelajaran apa yang kita bahas tadi. Usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan layanan yang tepat, efektif, dan efisien. Bagaimana cara mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan itu? Caranya adalah dengan melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan beberapa variabel. Masih ingat cara membagi pasar atau segmentasi pasar yang sudah kita bahas pada semester yang lalu? Ada yang masih ingat? Ada 4 variabel yang digunakan. Yang pertama ada demografi, yang kedua geografi, yang ketiga psikografi, dan yang keempat behavioral. Masih ingat apa saja yang termasuk pada variabel demografi? Ya, betul. Ada usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Untuk memudahkan dalam mengingat-ingatnya, teman-teman bisa melihat KTP. Di KTP ada usia, ada pekerjaan, ada agama, ada jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi untuk mempermudah yang termasuk variabel demografi, ingat-ingat saja KTP. Kemudian yang termasuk pada variabel geografi itu ada wilayah, kepadatan penduduk, iklim atau cuaca. Kemudian untuk psikografik ada status sosial, kepribadian, dan gaya hidup. Serta yang terakhir, yang termasuk dalam variabel behavioral ada status pemakaian, status kesetiaan, kejadian, manfaat, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri produk jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Yang ketiga, daya tahan tergantung permintaan. Serta yang terakhir, mudah berubah-ubah. Mudah berubah-ubah terhadap apa? Yaitu terhadap kapan, waktu, di mana, lokasi, dan siapa. Sumber daya usaha jasa. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja apa yang perlu dikembangkan? Yang pertama ada kompetensi personal, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi teknis, serta yang keempat kompetensi metodologi. Apa saja yang termasuk kompetensi personal? Yang pertama ada emotional stability,
Yang kedua ada self-management. Yang ketiga ada orientation toward work. Selanjutnya yang termasuk kompetensi teknis, yang pertama ada subject related skill, yang kedua knowledge, yang ketiga ability. Kemudian yang termasuk kompetensi metodologi, yang pertama ada analysis, yang kedua planning, yang ketiga abstract thinking, yang keempat implementation and control, dan yang terakhir informasi atau information. Kemudian untuk tugas pertemuan kali ini, silakan teman-teman mengidentifikasi jasa profesi yang diperoleh melalui pendidikan formal. Contohnya ada dokter, perawat, apoteker, psikologi, guru, konsultan, dan akuntan publik. Apakah selain profesi yang saya sebutkan tadi boleh diidentifikasi? Tentunya boleh. Identifikasi meliputi bagaimana cara memperoleh profesi tersebut, apakah ada tambahan gelar yang didapat, materi yang selanjutnya adalah potensi produk jasa di daerah. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Wilayah industri. Sebagian besar waktu bekerja digunakan di industri atau tempat kerja, sehingga pada umumnya masyarakat membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa pengantaran barang, dan jasa pencucian kendaraan. Serta di wilayah perdagangan, aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkannya jasa paket pengiriman, baik domestik maupun ekspor-impor, jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah, dan pergudangan. Kemudian untuk di wilayah pemukiman dapat dikembangkan jasa penyedia makanan, jasa perawatan taman, jasa hiburan, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan, jasa bengkel, dan jasa potong rambut. Kemudian untuk daerah atau wilayah pariwisata bisa dikembangkan jasa pembuatan souvenir atau kerajinan, jasa kafe, jasa pelayanan penginapan, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa asing, dan sebagainya. Kemudian untuk wilayah pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, jasa pengolahan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung, jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau hewan ternak, kemudian yang terakhir jasa penyedia biogas. Sedangkan wilayah pendidikan dapat dikembangkan jasa fotokopi dan penjilitan buku, penyedia makanan, jasa pencucian pakaian, dan jasa setrika baju.